مودع مودع يا رمضان في ودعة الله يا رمضان مودع مودع يا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat Isya berjamaah dan juga kita melaksanakan salat tarawih dan juga insyaallah kita salat witir. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bukan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah dalam bulan suci Ramadan ini yang Allah terima, Allah jadikan sebagai kata yang makbulah, berkatakan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Amin. Ya, banyak yang halal. Terus Allah berikan kita hidayah sampai kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Tadi bahwa Islam yang mana apa kita semua ibadah yang kita kerjakan ini intinya kita mengharap kepada Allah adalah husnul khatimah. Dihisab dengan hisab yang mudah. Allah masukkan kita ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memberikan resep kepada kita ada 3 perkara. Kalau kita kerjakan, insya Allah kita akan hisab, oleh Allah Subhanahu wa taala dan hisab yang mudah, yang gampang. Dan Allah berikan kita masuk surga dengan rahmatnya. Ya mana Rasulullah SAW bersabda, "Salatu man kunna fihi asabahu risaban yasirun wa al-qur'an faradul jannah rahmatih." Qalu wa qulna ya Rasulullah, qala tu'man ma'rufan wa tasilu man qata'a wa ta'fu amman yulama fa idza fa'alta dhalika tadkhulul jannah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi ada 3 perkara yang dapat kalau kita kerjakan ini 3 perkara dapat memudahkan kita atau menghisab kita dengan hisab yang mudah dan Allah masukkan kita ke dalam surga dengan rahmat. Bapak benar ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apakah ada 3 perkara itu ya Rasulullah? Yang pertama, tu'man haram. Kita memberikan suatu barang dan sesuatu apapun, uangnya apapun yang berharga kepada orang yang memang orang itu tak pernah memberikan kepada kita, gak ada timbal balik, ya. Bahkan orang itu dipastikan gak mau kasih kita. Yang pertama itu artinya disuruh kita banyak sedekah amal jariah, ya, karena sedekah amal jariah yang kita kerjakan itu pasti Allah lipat gandakan. Kalau simpan, bahkan Allah lipat gandakan 1 menjadi 700 kali lipat ganda. Masalul ladzi yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salihabatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habatin wa Allahu yu'ti man yasha wa Allahu wasi'un 'alim. 1 Allah balas 700 kali lipat. Tapi di bulan suci Ramadan ini lain. Kita diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk bayar zakat fitrah. Zakat fitrah. Ini penting zakat fitrah. Ya, karena penentu daripada amal ibadah puasa kita yang kita kerjakan 1 bulan ini. Jadi wajib kita bayar zakat fitrah, ya, karena zakat fitrah itu adalah penentu diterimanya ibadah puasa kita. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Saumu syahr Ramadan mu'alaqun baina as-sama' wal ardh la yurfa'u illa bidakatil." Puasa bulan suci Ramadan masih tergadang, masih tergantung antara langit dan bumi. Tidak Allah angkat, tidak Allah terima melainkan dengan membayar zakat fitrah dulu. Makanya penting ya fitrah, jangan sampai terlewatkan. Ya, kita insya Allah tahu semuanya ilmunya, banyak guru kita di sini. Bagaimana cara membayarnya, niatnya, ukurannya, insya Allah kita paham. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan zakat fitrah ini adalah sebagai pembersih daripada hal-hal ketika kita berpuasa yang dapat menggandakan pahala puasa. Kita kan masih demen di puasa,
wajib bagi orang yang ngalamin Ramadan sama Syawal. Kalau cuma 1 bulan doang nggak ngalamin. Ada orang meninggal dunia di bulan Ramadan nggak wajib zakat. Tapi kalau malam takbiran meninggal dunia wajib nggak zakat? Wajib zakat. Atau dia lahir di malam takbiran nggak wajib zakat karena nggak ngalamin Ramadan. Ya, kata Nabi apa? Faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Tuhratan lis-sa'im wa tu'matan masakin. Faman adaha qabla shalah fa hiya shadaqatun min shadaqat. Faman adaha ba'da shalah fa hiya man adaha qabla shalah fa hiya shadaqatun maqbulah. Ya, wa man adaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun min shadaqat kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempartukan zakat fitrah sebagai tuhratun, sebagai pembersih, pensuci bagi orang-orang yang berpuasa. Daripada apa? Daripada perbuatan-perbuatan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Dan juga zakat fitrah ini sebagai makanan pokok buat orang-orang fakir miskin. Kata Nabi kalau menunaikan sebelum sholat Idul Fitri itu zakat fitrah yang terima. Tapi menunaikannya setelah zakat fitri itu sedekah sedekah biasa, ya, terlewatkan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Watasilu man qata'at, menyambung tali silaturahmi yang putus. Ini penting. Jangan sampai di antara kita ada yang apa? Yang putus hubungan, ya. Berantem, salah paham atau enggak nanya-nanya sama kerabat, ini sangat bahaya kan. Ya karena memutus tali silaturahmi ini adalah sesuatu dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia hukumannya. Bahkan orang yang memutuskan tali silaturahmi enggak bakal menciumnya surga. Yang mana surga itu 500 tahun perjalanan kecium. Orang yang masih berantem sama sahabatnya, ya, sama misanan, sama kakak, sama adik, sama paman itu gak bakal mencium wangi auzubillah. Apa itu? Bagi surga yang masukkan ke neraka. Ya. Bahkan disisahkan ada seorang kaya, dia mau pergi haji. Ketika pergi haji punya harta banyak, dititipinlah ini harta kepada seorang ulama yang amanah. Ketika pergi haji setelah pulang, datanglah ke rumahnya untuk mengambil hartanya. Ternyata si ulama sudah meninggal dunia. Si ulama tadi amanah sudah meninggal dunia. Bingung dia, kan hartanya banyak tadi yang bersama dia. Akhirnya dia nanya sama ulama, oh kalau begitu ini dikerjain. Ada sholatnya, ada amalannya, nanti malam kerjain, nanti datang ke sumur jam-jam. Coba panggil tuh orang, ada nggak di sumur jam-jam? Karena ruh orang yang beriman, orang-orang yang soleh ada di sumur jam-jam ruhnya. Udah kerjain sama dia sholat, amalin. Datang ke sumur jam-jam, dipanggil, pulang, ternyata nggak ada, nggak nyawa. Dan oleh itu ulama tadi nanya lagi, nggak ada tuh orang. Oh kalau gitu kita amalin lagi, datang ke Yaman. Di situ ada namanya sumur Bulhut apa namanya, 30 tahun. Coba panggil situ, dikerjain lagi. Dipanggil, ternyata ada, nyaut dia. Padahal seorang ulama, orang yang ahli ibadah. Ditanya, ente kok ada di sini? Di ruh-ruh orang untuk bilang orang yang ahli taat. Oh iya, aneh masya Allah ibadah banyak, cuma satu kesalahan. Ya, aneh punya kakak atau punya paman di satu tempat yang udah bertahun-tahun nggak datang ke rumahnya. Nggak apa namanya, nggak nyambung tali silaturahmi, nggak nyabak bahasa kitanya. Itu dengan sebab itu doang tuh. Yang kalau dia masya Allah, dia pindahin ke rumahnya di mana? Di tempat yang orang jelek. Kalau begitu, minta tolong sama ini. Ya, kalau sampai kepada adik itu, ya, minta maaf dan harta ente itu ada di rumahnya di bawah ranjang. Gali deh, dikerjain tuh. Ya bener, ditanya sama anaknya ada tuh hartanya. Dan dia cari tuh adiknya tuh satu kampung. Dia lagi abangnya begini-begini. Di apa? Ada di ruh orang-orang yang dulu. Ya, kalau itu minta maaf deh, kalau maafkan, maafin. Dia penasaran nih, datang lagi situ. Dipanggil ternyata nggak ada. Ke sumber janda dipanggil ada. Tuh, ya, dengan sebab punya tali silaturahmi selalu dahulu. Ya. Bahkan kata Nabi, man sarahu an ibadar lahu qulquhu wa yuwasu rizqi falyatakallal wa yasru himma. Orang yang pengen panjang umurnya, diluaskan rezekinya, maka bertawakal kepada Allah dan nyambung tali silaturahmi. Oh, ya. Ini Nabi Daud, dia masih suka berdialog sama malaikat Israil punya nyawa. Ketika Nabi Daud ada tamu di hadapannya, malaikat Israil turun, bilang ke orang 6 hari, ya, kurang dari 6 hari akan dicabut nyawanya. Kan ternyata beberapa tahun masih ada tuh orang, masih dalam keadaan sehat.
mampir ke rumah saudaranya yang pernah dulu berantem, dia minta maaf. Ternyata dengan sebab itu Allah panjangkan umurnya itu. Ya makanya ini kesempatan kita nih, bulan suci Ramadan kan Lebaran tuh. Udah kita nyapa, kita apa namanya menyambut bersilaturahmi ya kepada orang-orang kerabat kita dan sebagainya. Agar kita dan juga tugaskan rezeki kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, saat masuk di Allah Subhanahu Wa Taala tempat yang mudah dan kisah yang mudah, kata Nabi, wa ta'fu amman dzalama. Kita maafin orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Ahsin ila man asaita. Itu berat memang berat. Ada orang berbuat zalim kepada kita maafin berat. Tapi ini pahalanya besar, ya. Allah masuk surga insyaallah. Orang zalim kepada kita maafin deh. Ya insyaallah dengan sebab itu Allah redha kepada kita. Jadi tiga perkara itu kalau kita kerjakan, pertama memperbanyak sedekah, ya, menyambung tali silaturahmi dan juga memaafkan orang berbuat zalim kepada kita. Insyaallah Allah akan masuk ke dalam surga dengan rahmatnya dan Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Jadi buru-buru karena dengan waktunya 7 menit katanya. Ya, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan fi wad'atillah ya Ramadan buruk al-hima برقية بروق عسى الله يشكي بك المذنبين ودع